Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya. Saya di sini akan mereview kedua buku dari buku rekonstruksi sejarah Al-Quran karyanya Taufik Adan Amal, dan buku yang kedua yaitu The History of Quranic Text karyanya Profesor Dr. Al-Azami. Mungkin di video kali ini video yang terakhir ya, yang membahas dari kedua buku tersebut. Nah, adapun dari buku rekonstruksi sejarah Al-Quran ini, jadi yang akan kita bahas kali ini yaitu lampiran 1 dan lampiran 2. Nah, langsung saja ke lampiran yang pertama, yang mana berjudul Kaum Muslimin dan Al-Quran. Nah, di bagian pertama ini ada penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Nah, hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab gitu ya, yang memiliki yang sangat menonjol ketika Al-Quran itu diwahyukan. Nah, lewat tradisi ini keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Nah, Al-Quran sendiri ini memberikan rangsangan yang senada kepada pembaca dan penghafalannya ya. Menurut sejumlah sarjana muslim, permulaan wahyu yang disampaikan kepada Nabi adalah perintah untuk membaca, yakni Al-Alaq ayat 1-5. Dalam Hazanah literatur Islam selain tajwid terdapat beberapa istilah yang lazim dikenal atau digunakan untuk merujuk ilmu spesifik pembacaan Al-Quran ini, yaitu yang pertama itu tartil, berasal dari kata rotala yang artinya melakukan. Nah, hal ini tartil juga merujuk kepada pembacanya secara cermat dan perlahan-lahan. Dan yang kedua adalah tilawah, berasal dari kata ta'ala yang artinya membaca secara tenang, berimbang dan menyenangkan. Dan yang ketiga yakni qiraat, berasal dari kata qira'ah, yakni membaca. Nah, di sini mencangkup seperti nada tinggi dan rendah, penekanan pada durasi bacaan, puasa dan sebagainya. Adapun di bagian kedua ini terjemahan Al-Quran. Nah, salah satu bagi kaum muslimin non-Arab yang tidak bisa berbahasa Arab untuk memahami Al-Quran adalah lewat terjemahan kitab suci itu ke dalam bahasa mereka. Nah, tetapi apakah Al-Quran yang menyatakan dirinya diturunkan dalam bahasa Arab itu bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa non-Arab? Itu merupakan suatu masalah yang telah menimbulkan kontroversi akun dan berkepanjangan di dalam sejarah Islam. Nah, permasalahan tentang boleh tidaknya menerjemahkan Al-Quran barangkali mesti dilacak di dalam Al-Quran sendiri dan fenomena Islam yang awal. Memang benar bahwa Al-Quran itu diwahyukan ke dalam bahasa Arab seperti yang diklaim kitab suci itu ke dalam sejumlah kesempatan, tetapi pewahyuan dalam bahasa Arab ini juga mesti diselaraskan dengan di doktrin lainnya tentang universalisme Islam. Nah, risalah yang dibawa Nabi adalah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Arab. Adapun di bagian ketiga ada tafsir Al-Quran. Nah, tafsir berasal dari kata fassaro yang bermakna menjelaskan, menerangkan atau menyingkap. Nah, adapun sinonim untuk kata ini adalah syarah atau ta'wil ya. Lanjut ke lampiran kedua yakni kesarjanaan Barat dan Al-Quran. Nah, terjemahan dan suntingan Al-Quran, perhatian ilmiah kesarjanaan Barat terhadap Al-Quran itu bermula dengan kunjungan Fatrus Pebilis kepada Biarakluni atau Toledo dan perempatan abad ke-12. Ia membentuk dan membiayai suatu tim penerjemah yang ditugaskan menerjemahkan rangkaian teks Arab. Nah, secara keseluruhan akan merupakan pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam. Nah, hasil kerja tim tersebut dikenal dengan Cuneus Corpus, kemudian tersebar luas. Namun dikabarkan bahwa terjemahan dari Cuneus Corpus ini terdapat banyak kekeliruan yang mana telah mengubah makna orisinil kitab suci itu dengan menjelaskannya kepada konsep-konsep Latin.
Adapun di buku The History of Quran and Text ini di bab 18 mengenai orientalis dan Al-Quran. Nah, di bagian pertama ini perlunya pembuktian penyimpanan dalam Al-Quran dengan maksud hendak membuktikan moralitas dan superioritas teologi Barat. Jeffrey Milana, Fredzi, dan lain sebagainya telah mencurahkan seluruh kehidupannya untuk menyikap perubahan teks Al-Quran yang katanya tidak mereka temukan dalam kitab Injil. Nah, sejarah telah mencatat itu karya-karya mereka tentang ini. Adapun Jeffrey itu yang paling banyak menguras tenaga dalam masalah ini. Nah, di bagian kedua ini ada kritikan orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Nah, di antara kritikan para orientalis terhadap kompilasi Al-Quran ialah mengapa jika Al-Quran itu ditulis sejak zaman Nabi Muhammad gitu. Nah, Umar merasa khawatir dengan kematian para hufaz di saat perang Yamamah. Lebih jauh lagi, mengapa bahan-bahan yang tidak ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad sendiri, dan mengapa pula Zaid bin Thabit tidak dapat memanfaatkan dalam menyiapkan suhuf itu? Mungkin karena kedangkalan ilmu pada orientalis belaga, bodoh atau tajahul atau pengingkaran gitu ya terhadap kebijakan pendidikan di kalangan kaum muslimin itu merupakan permasalahan sentral yang melingkari pendirian mereka. Nah, di bagian ketiga ini merupakan istilah Islam pada pemakaian ungkapan asing. Nah, dalam karyanya Introduction to Islamic Law Success membagi fikih Islam ke dalam judul-judul berikut. Nah, orang itu person, harta itu property, kewajiban umum itu obligation is general, dan sebagainya. Mengapa mereka begitu semangat mengubah ungkapan Islam atau istilah di dalam Islam? Nah, di mana tujuannya tidak lain ialah hendak memaksakan suatu di luar jangkauan bidang para ilmuwan muslim untuk menunjukkan juga bahwa sumber hukum mereka itu berasal dari Yahudi dan Kristen. Jadi bagian keempat ini ada tuduhan orientalis terhadap penyesuaian. Nah, dalam satu artikel ensiklopedia Britannica, Nurike, seorang tokoh orientalis, mengatakan bahwa banyak kekeliruan di dalam Al-Quran. Salah satu tuduhan Nurike ini ialah tentang kesuburan negara Mesir. Menurut Nurike, pembanjirannya Sungai Nil itu disebabkan karena berbedanya curah hujan. Namun kita singkirkan hal ini dulu. Lalu kita lihat ke surat Yusuf ayat 49 yang artinya kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia akan diselamatkan dan dimasa. Itulah mereka memeras anggur. Nah, jelas di sini bahwa tidak ada kata hujan di dalam ayat tersebut. Nah, di bab 9 ini mengenai beberapa motivasi orientalis kajian subjektivitas. Adapun di bagian pertama ini menggunakan analogi Yahudi. Nah, sebelum membicarakan tentang orientalisme, penulis ingin mengangkat satu pertanyaan dengan menggunakan analogi. Dalam pandangan Yahudi, dapatkah seorang ilmuwan yang antisemitisme dikatakan tidak memihak ketika mengkaji dokumen mereka seperti Perjanjian Lama atau gulungan kertas laut mati? Apapun keputusan yang diberikan, baik positif maupun negatif, dan yang diterapkan kepada kalangan orientalis yang seharusnya berlaku jujur ketika melakukan pembedahan terhadap ajaran Islam. Adapun di bagian kedua ini ada tindakan balas kaum muslimin. Seorang perintis orientalis dan penipu kaum muslimin, kita akan mengambil studi kasus layang pandang di dalam karyanya Origins of Muhammad dan Jurisprudence terhadap tulisan bahwa jika kita sekarang bisa mengalami hukum Islam itu berkat jasanya Senakorenje. Namun siapakah Senakorenje itu? Ia adalah seorang orientalis penggagas agenda penipuan terhadap komunitas muslim Indonesia untuk menerima sistem eksploitasi pemerintah jajahan Belanda. Ada bagian ketiga ini pencarian untuk tidak berat sebelah. Nah, sikap tidak memihak dalam studi modern dalam karyanya Konflik Islam, Edward Said menyikap sensasi politik dan media yang disajikan terhadap
komunitas barat tentang Islam yang direkayasa. Nah, Islam dijadikan sebagai kambing hitam yang siap pakai dalam setiap fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang tidak disetujui oleh barat. Nah, mungkin itu saja review dari kedua buku ini. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.